Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan atau sharing tentang penelitian tindakan kelas (PTK) or Classroom Action Research ya. Siapa sih yang melakukan PTK? Ya pasti peneliti. Siapa penelitinya? Ya karena di aktivitasnya adalah kelas, pasti itu adalah guru. Jadi para calon guru ini adalah pembekalan untuk nanti ketika saudara menjadi guru yang sebenarnya saudara pun bisa melakukan penelitian tindakan kelas ya, selain kegiatan-kegiatan pengajaran juga ada kegiatan penelitian. Oke, next. Siapa sih guru itu? Nah ini, guru itu memiliki peran yang sangat strategis dalam perubahan dan proses pembelajaran ya. Jadi ujung tombak pendidikan ya pasti ada di guru gitu. Mau berubah apapun, kalau gurunya tidak berubah ya di dalam kelas nggak ada yang berubah gitu ya. Jadi guru memang pangkalnya ya. Keberhasilan murid-muridnya tentu ditentukan juga oleh keberhasilan para guru-gurunya gitu ya. Baik, sekarang guru profesional itu seperti apa? Kalau mau jadi guru-guru profesional ya salah satu diantaranya ya satu itu harus memiliki kualifikasi akademik. Selama pendidikan formal masih ada ya, guru ya teruslah belajar. Ada S1, ada S2, ada S3 ya, habislah. Lalu berikutnya adalah kompeten. Guru memiliki kompetensi, sejumlah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru ya, sebagaimana yang sudah ada dalam undang-undang ya. Kompetensi guru itu ada profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian. Lalu ada sertifikat ya yang menandaskan bahwa dia adalah guru yang sudah tersertifikasi gitu ya. Ada sertifikasi guru atau juga mungkin kalau dalam perguruan tinggi dosen ya, dan tergabung dalam anggota asosiasi. Oke, ini cirinya guru profesional. Oke, gimana percepatan profesionalisme guru? Oke lah, ini nggak usah kita yang mikirin ya. Yang pasti kita belajar untuk memenuhi tadi ciri-ciri dari guru profesional ya. Yang tadi ada salah satu diantaranya adalah kompetens. Ya, jadi teman-teman calon guru, cagur-cagur ya pasti ini harus dimiliki kompetensi dalam pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial gitu ya. Oke, kalau pedagogis bisa apa? Ya ini tadi harus paham tentang bagaimana cara-cara melakukan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengevaluasian, itu pedagogis. Memahami karakteristik siswa itu juga pedagogis. Kalau kepribadian, of course lah, ini akhlak ya, akhlak dalam diri seorang guru gitu ya. Profesional ya, dia menguasai bidang ilmunya. Jadi memang harus belajar betul itu untuk bisa menguasai ilmu-ilmu yang diamanahi. Yang berikutnya adalah sosial. Jadi dia bisa bergaul, bisa berkomunikasi, bisa bermasyarakat. Ini ciri seorang guru. Oke, next. Jadi itulah sepintas guru. Jadi fokus hari ini kita akan bahas tentang yang dilakukan guru dalam kelas itu tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga guru melakukan penelitian tindakan kelas ya, action research, classroom action research. Jadi gini, classroom action research itu kan small dari research method action research. Jadi induknya adalah action research, penelitian tindakan. Tapi nanti jenisnya ada yang di classroom, ada yang dalam kelas, ada yang di masyarakat gitu ya. Tapi jenis penelitiannya adalah action research. Saya akan bawa ke paradigma yang lebih luas dulu, nanti baru masuk ke dalam kelas ya. Tapi prinsipnya sama ya, karena itu beranjak dari sebuah penelitian tindakan ya, action research. Hanya tempatnya saja yang berbeda gitu ya. Nanti mungkin ada yang tadi saya katakan dalam kelas atau ada yang di sosial masyarakat ya. Tapi jenisnya sama, action research. Oke, ini pernah mungkin dilihat di penelitian yang kualitatif ya, bahwa di sini ada paradigma kuantitatif positivism, paradigma kualitatif interpretif. Kalau paradigma penelitian action research ada di critical
gitu ya. Ini hanya ingin saya sampaikan, menegaskan ulang kembali. Tentu dengan cara-cara yang berbeda. Oke. Nah, cara-cara penelitian yang berbeda. Tapi prinsip dalam penelitian semuanya mungkin sama ya. Dimulai dari masalah ya. Disusun cari teori-teori ataupun literatur reviewnya, dibaca-baca gitu ya. Lalu ada hipotesis penelitiannya. Kalau action research ada hipotesis tindakan. Lalu ada variabel di sini. Kalau dalam penelitian kualitatif, kalau dalam penelitian tindakan ada apa yang jadi masalah dan solusi gitu ya. Lalu desainnya, kalau ini action research ya di sini desainnya akan berbeda. Kalau kualitatif di sini akan berbeda ya. Kalau ini secara umum kuantitatif. Lalu ada instrumennya, ada sampelnya, sampel penelitian kalau di dalam kuantitatif, tapi kalau di dalam kualitatif dan juga action research nggak ketemu sampel ya. Ini secara umum aja untuk paradigma kuantitatif. Lalu ada hasil, lalu ada temuan gitu ya. Temuan-temuan ini dikonfirmasi ke sini ya, ke hipotesis dan ke hasil. Oke. Ini namanya jalan riset yang awalannya sama, yang membedakannya di sini nih, di tataran pelaksanaannya, how to untuk sampai ke sananya itu metodenya yang berbeda ya, caranya yang berbeda. Jadi di bagian metodologinya lah yang berbeda. Kalau di bagian bab 1 pendahuluan, kenapa pilih masalah ini, apa tujuan penelitiannya, itu urutannya sama lah sampai kepada teori. Dan terakhir di metodologi itulah tahapan-tahapan penelitiannya yang berbeda. Oke. Nah, sekarang di sini lihat, apa sih action research itu? Nah, action research itu fokusnya kepada social practice ya. Aimed towards improvement. Jadi tujuannya untuk memperbaiki, meningkatkan, improvement. Nah, kalau kuantitatif proof, untuk membuktikan. Kalau ini improvement. Nah, bentuknya cycle proses, berbentuk cycle. Nah, lingkaran ya, berbentuk lingkaran yang berproses. Oke, reflektif, partisipatif ya, praktis. Oke. Nah, ini beberapa pendapat terkait dengan definisi dari action research ya. Ada kata clue-nya kan, improvement. Oke, proses. Oke. Selanjutnya ini ada dari Stephen, self-reflective, ada kan? Yang awal juga kita bilang reflektif, di sini ada tuh reflektif. Oke, partisipan, in social, oke, praktis, understanding this practice, ya. Nah, itu ciri definisi pasti berkaitannya dengan menunjukkan ada kekhasannya. Nah, ini temuan, planning, more finding, evaluation, repetition, goals. Nah, di semuanya di repetition, diulang-ulang, cycle of activities ya, dalam bentuk cycle. Spiral juga ada ya, dalam bentuk spiral. Nanti kita ceknya di model penelitiannya. Ini juga masih definisi action research kan, systematic study. Oke, improve ya, improve, not approve ya, jadi improve, educational practice. Terus udah, sekarang masuk ke wilayah ciri-ciri dari action research tadi apa? Self-evaluatif. Self-evaluatif itu kalau guru mengajar, dia akan mengevaluasi sendiri hasil mengajarnya. Apa nih yang menjadi kelemahan-kelemahan, apa ya yang dialami kesulitan-kesulitan oleh siswa, supaya siswa itu belajar lebih efektif, harus bagaimana. Nah, itu guru namanya self-evaluatif, mikir ya, reflektif, self-evaluatif. Luas, PTK itu luas ya. Jadi karena kan sifatnya mengikuti pengajaran di kelas, jadi tidak boleh kaku, tidak boleh merugikan siswa, dia harus bersifat luas, menyesuaikan di dalam kelas. Oke, berikutnya ada kolaboratif ya, harus ada kolaborasi karena kan posisi guru sebagai mengajar, sebagai peneliti tidak 2 in 1, tapi juga ya memang 2 in 1, dia dirinya sendiri, dia sedang mengajar, dia sedang melakukan penelitian. Tapi dalam penelitian kan tidak bisa
data sembarang, artinya data itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau misalnya guru meneliti, guru mengajar, lalu guru melaporkan sendiri, nanti credibility, keabsahan datanya kurang. Karena itu perlulah di sini kolaboratif. Ada posisinya sebagai observer, ada posisinya sebagai guru ya, ada sekaligus meneliti, dan pasti ada yang mengobservasinya. Ya boleh dengan kawan sejawat ya. Kalau mahasiswa mungkin mau praktek ya bersama guru pamong. Karakteristik berikutnya ya memanfaatkan pengamatan tadi, observasi perilaku. Bagaimana siswa di dalam kelas ya. Keketatan ilmiahnya longgar. Oke. Tidak dapat digeneralisir. Ya betul, karena sifatnya kita hanya memperbaiki satu kelas. Satu kelas dengan kelas yang lain tentu memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda, sehingga hasil dari kelas yang X tidak bisa disamakan dengan kondisi di kelas X2 misalnya gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa mendefinisikan sendiri apa itu penelitian tindakan. Ya, penelitian tindakan itu tadi penelitian yang dilakukan secara kolaboratif gitu ya, atau penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki atau kualitas gitu ya. Kalau ini masih umum gitu ya dalam konteks action research. Nah, kalau nanti dalam konteks penelitian tindakan kelas, oke, saya masuk ke sini ya. Maka, oh iya, jangan dulu. Jadi dalam penelitian tadi action research itu banyak jenisnya. Salah satu di antaranya ini classroom action research. Ada participatory action research, ada critical action research, ada institutional action research, so many ya. Jadi sekarang fokusnya satu, classroom action research. Oke, what is classroom action research? Nah, berangkat dari definisi action research tadi, tinggal ditambahkan aja ada spesifikasi di dalam kelas. Oke, jadi apa? Penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk memperbaiki kualitas pembelajaran ya, yang dilakukan dengan cara berupa dengan cara kolaboratif, dilakukan dengan berupa tahapan-tahapan atau siklus gitu ya. Oke, ini untuk menjelaskan apa itu classroom action research. Seberapa penting PTK? Oke, jadi PTK itu yang tadi di awal-awal ya, memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi penting kalau begitu untuk siapa? Untuk guru, karena classroom action research. Terus untuk siapa lagi ya? Tentunya untuk siswa lah, ya, membantu pembelajaran siswa sehingga siswa menjadi lebih efektif dalam belajar. Oke, guru juga sebagai peneliti ya dapat meneliti pembelajarannya sendiri di dalam kelas. Jadi guru tidak perlu keluar kelas untuk melakukan penelitian. Jadi guru cukup untuk melakukan penelitian melalui proses pembelajaran yang dijalankannya. Yang kedua, ini sebagai jembatan dalam teori dan juga praktek. Biasanya kan teori itu prakteknya jauh. Nah, kalau ini praktek dengan teorinya dekat. Karena praktek itu yang dialami dalam praktek, lalu dicarikan jalan keluarnya melalui teori-teori, lalu dilakukan penelitian, dan itu digunakan secara langsung. Oke, jadi PTK itu jadi jembatan antara teori dengan praktek secara langsung. Nah, ini tadi ya, nih pengertian-pengertian penelitian tindakan. Oke, selanjutnya cirinya ya, tadi udah beberapa tadi udah diulas ya. Ini hanya mengulang kembali supaya ingat ya. Cirinya ya pasti dilakukan oleh guru itu sendiri, berangkat dari persoalan praktik yang aktual, yang faktual di dalam kelas. Jadi tidak bisa tuh kalau mahasiswa mau meneliti apa PTK tapi kita tidak punya persoalan yang sesungguhnya di dalam kelas, nggak bisa, tidak bisa. Jadi harus datang dulu ke kelasnya, observasi kelas itu, apa masalah yang dialaminya, barulah kita melakukan
perbaikan-perbaikannya. Nah, itulah baru yang jadikan judul dalam mungkin penelitian atau mungkin skripsi atau tesis dan lain sebagainya. Berikutnya adanya tindakan, ya, ada tindakan. Namanya juga penelitian tindakan. Jadi ada tindakan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan. Gitu. Oke. Ini prinsipnya ya. Mungkin bisa diselusuri. Tugas utama guru adalah membelajarkan ya dalam PPK. Metodologi yang dipakai harus tepat dan terpercaya ya. Memang sedang belajar kan semuanya ya. Masalah penelitian merupakan masalah yang memang dihadapi ya tadi faktual. Itu kira-kira masuk ke dalam hal-hal yang prinsip ya. Berorientasi pada kebaikan. Oke, ya tadi improvement. Oke, jadi secara garis besar PPK itu tadi tujuannya improvement, ya, meningkatkan relevansi pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan. Oke, ini sampai ciri dan pengertian ciri tujuan ya masih dekat-dekat lah isinya, kontennya. Oke, saya ingin masuk ke wilayah masalah. Jadi cara mengidentifikasi masalah dalam penelitian PTK. Misalnya apa? Oke. Tadi misalnya di dalam kelas partisipasi siswa dalam belajar rendah, nah, itu juga bisa jadi masalah kan? Atau siswa kurang paham tentang pembelajaran yang disampaikan, atau metode pembelajarannya kurang, ya itu persoalan lain ya Pak. Misalnya metode pembelajaran kurang menyenangkan, persoalan lain, tapi kita observe-nya ke siswa dulu gitu. Apa jadinya? Ya minat belajarnya mungkin kurang, motivasi belajarnya jadi kurang. Lalu nanti guru mengkoreksi tuh. Kalau siswa minat belajarnya kurang, motivasi belajarnya kurang, jangan-jangan metode yang digunakan guru itu kurang membangkitkan motivasi. Ya, itu jadi baru ke sana. Jadi jangan dulu menyalahkan gurunya, tapi diamati dulu persoalan yang ada di dalam diri siswa. Oke. Nah, persoalannya itu harus yang penting, yang krusial ya. Dan skalanya ya skala di dalam kelas terbatas gitu. Dan masalahnya itu harus dialami oleh siswa pada umumnya gitu. Kalau hanya untuk 1-2 orang nggak perlu PTK, di BP aja, di counseling aja ya, nggak perlu. Oke, sekarang kita bisa lihat tadi ya masalah-masalahnya ya. Jadi fokusnya ke siswa, masalah yang dialami oleh siswa gitu. Nah, sedangkan guru nanti punya cara untuk mengubah metode atau menyiapkan media atau membuat strategi pengelolaan kelas yang baik dan seterusnya. Nah, ini contoh nih. Kalau untuk level kelas begini. Kenapa ini masalahnya? Siswa disiplinnya kurang. Oke. Nah, apa solusinya guru? Ya, guru harus mengecek kenapa disiplinnya kurang, gitu ya. Apa yang bisa dilakukan untuk pendisiplinan itu? Ya. Jadi atau mungkin hasil belajarnya rendah. Bagaimana cara meningkatkannya? Metode apa yang harus digunakan untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi ini contohnya misalnya judulnya gini. Kita lihat di sini memanfaatkan film sejarah ya, untuk mengefektifkan pembelajaran sejarah. Jadi sebenarnya yang menjadi persoalan ini pembelajaran sejarahnya kurang efektif. Lalu memanfaatkan film sejarah sebagai media. Jadi yang ditawarkan oleh guru itu akhirnya adalah sebuah media. Ya, jadi guru itu kan punya senjatanya itu, metode, media itu ya.
perangkat-perangkat pembelajaran aja yang dipraktekkan di dalam kelas secara langsung, evaluasi gitu ya. Ini meningkatkan efektivitas belajar mengajar dengan menggunakan kartu gambar. Artinya apa? Belajar mengajarnya dianggap kurang efektif waktu itu bermasalah. Ya, untuk siapa? Untuk anak autis misalnya ini kan, sensory intelligence. Sensory integrasi, gangguan sensori integrasi untuk anak autis. Nah, berpikir keraslah guru bagaimana caranya. Kalau ini kan kekhususan ya, kalau autis masalahnya memang khas tersendiri kalau untuk yang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus. Oke, ini juga sama, ada implementasi metode tutor sebaya. Jadi guru punya cara, mengubah metode. Ya. Untuk apa digunakan? Untuk partisipasi siswa pada pembelajaran. Jadi kira-kira inilah judul-judul PTK di mana di situ ada tindakan, di situ juga tergambar masalah yang dihadapi. Oke ya. Contoh, ini masalah yang yang dihadapi apa? Minat dan kreativitas ya dalam menulis. Bagaimana caranya? Cari cara pengelolaan blog internet misalnya ya. Oke, jadi itu judulnya. Kalau rumusan masalahnya adalah pertama, coba di sini ada tidak ya? Oke, ini pertama tentu kita akan melihat bagaimana implementasi tindakan itu harus digambarkan, maka kita bertanya tentang itu. Yang kedua, yang tadi kan rendahnya hasil belajar atau minat, maka kita akan bertanya bagaimana minat dan kreativitas siswa di dalam kelas, maka kita akan gambarkan seperti apa. Nah, yang ketiga, nanti apakah tindakan yang kita tawarkan itu, misalnya tutor sebaya dapat meningkatkan partisipasi siswa di dalam kelas. Itu pertanyaan ketiga. Nah, itulah yang harus dicarikan jawabannya yang dilewati melalui pembelajaran sekaligus penelitian di dalam kelas. Jadi, itu uraian-uraian singkat terkait dengan penelitian tindakan kelas dan juga ciri-cirinya serta rumusan masalahnya ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.